Halo teman-teman semua, selamat malam. Selamat malam teman-temanku yang join live Instagramku. Terima kasih banyak. Tumben live katanya. Enggak kok. Gue seminggu paling nggak sekali lah live. Itu pun gue cuman pengen catch up sama followers gue. Gue pengen tahu gitu bagaimana kabar kalian. Bagaimana keadaan kalian di pandemi ini? Apakah struggling atau apakah baik-baik saja? Atau mungkin apakah kalian udah achieve sesuatu yang ingin kalian capai? Paman sebut gua dong. Oke, aku sebut. Gue sebut. Bocur 69 tuh. Kapan bang pengen siaran? Baru aja nih gue selesai syuting pengen siaran. Sabar ya. Kondisi ekonomi terpuruk bang. Ini dari Gilang Grisk. Ada juga dari Tiofar. Alhamdulillah baik. Oke. Ini ada yang nanya mau vaksin nggak? Mau gua. Saya sangat ingin sekali vaksin. React lagu Tuhan Palsu. Emang ada lagu Tuhan Palsu? Coba nanti gue lihat ya. Menarik nih. Fixerem, sekarang mau syuting-syuting gitu tuh susah karena di Jakarta tuh PSBB sudah diketatkan kembali. Jadi untuk keadaan-keadaan syuting kayak gitu tuh susah izinnya, harus mematuhi protokol kesehatan. Dan gak lucu juga kan kita mau syuting horor, nanti krunya kena corona bangsat. Bosan kuliah daring, iya ya. Ini kalian nih yang masih kuliah online, gue gak kebayang sih, pasti lo pada bosen. Halo teman-teman. React Tuhan Palsu. Apa sih lagu Tuhan Palsu tuh apa sih? Bang lo ikut suntik vaksin gitu dong bang. Gua mah gimana ya? Biarlah orang-orang yang membutuhkan dulu deh yang disuntik vaksinnya gitu, silahkan. Yang prioritas aja dulu. Gua nggak terlalu, tidak terlalu ngoyo. Kalau memang dapat gilirannya kapan ya udah gue ikut aja. Gue mah ikut aturan aja. Paman konten konten dark jokes kapan? Kalau konten dark jokes di Majelis Lucu Indonesia, follow aja Instagram kita di Majelis Lucu Indonesia. Di situ nanti ada dikasih tahu kapan kita bakal bikin konten dark jokes. Coba lu buat film tapi lu pemeran utamanya bang. Tungguin aja. Masa-masa gue dihabisin di depan gadget. Mau gimana? Mau gimana? Sekarang tuh situasi tuh susah. Sekarang situasi susah. Kita nggak punya banyak pilihan. Mau itu soal pekerjaan, mau itu soal kita mau nongkrong di mana dan yang lain-lain. Bang lagi pilek ya, swab dong. Kemarin gue udah dua, udah lumayan sering gue di swab. Dan sampai sekarang tuh gue tuh kalau di swab tuh sakit gitu di sini, maksudnya kayak ditusuknya tuh kenceng banget. Ini masa kejayaan introvert. Gak juga sih. Paman Coki live sama Muslim, gak ada Muslimnya, dia lagi tidur. Dia tuh udah tua. Bang, cerita pengalaman menarik waktu syuting malam minggu Miko. Oke, gue mau cerita sedikit ya. Jadi, gue itu diajak syuting malam minggu Miko sama Raditya Dika. Itu malam minggu Miko di season yang kedua. Dimana itu sudah bukan sama Rian, tapi waktu itu gue syutingnya udah Radit sama Andovi dan juga sama Jovi. Jadi disitulah awal mula perkenalan gua sama Andovi dan Jovi. Dan kapan itu? Kalau nggak salah 2013, 2014 antara itulah. Kalau nggak 2013 akhir atau pertengahan, 2014
awal atau pertengahan itu gue kalau nggak salah syuting Malam Minggu Miko yang season 2. Dan di situ pertama kali gue kenal sama si Jovi Dovi 2013 deh kalau gue nggak salah, lupa gue antara 2013 antara itulah pokoknya, itu udah lama banget, sekarang 2021. Gue kenal sama Jovi Dovi di situ. Gue juga kenal Radit di situ. Sebelumnya sebenarnya gue kenal Radit itu syuting Cinta Brontosaurus waktu itu. Gue jadi ekstras lah di sana. Terus kebetulan kita ngobrol dan yang lain-lain lah. Ya udah, dari situ terus lanjut. 2014 gue kompetisi suci. Di situ di kompetisi suci gue 7 besar. Tapi karena ada callback gue jadi 8 besar. Tapi harusnya sih gue 7 besar ya. Tapi karena ada callback 8 besar. Ya gak apa-apa, gak masalah. Abis itu abis itu ya karir gue biasa aja. Gue cuma salah satu stand up komedian. Gue stand up di beberapa tempat. Tapi karir gue gak naik-naik. Maksudnya ya biasa-biasa aja gitu. Kadang dapet kesempatan on air di TV. Gue dulu paling sering di Kompas sih. Gue jarang di Metro TV. Cuman dapet beberapa kali. Tapi gue paling sering syuting di Kompas waktu itu. Habis itu gue memutuskan untuk ikut Suca. Gue ikut Suca. Di Suca gue juga kalau gak salah 10 besaran gitu. Tidak menang lagi. Gue ikut kompetisi suci gue kagak menang. Ikut kompetisi Suca gue juga kagak menang, bangsat. Ya memang mungkin takdir gue bukan di dunia pertelevisian kali. Karena memang kalau dipikir-pikir kemunculan gue di dunia TV itu jarang sebenarnya. Kalau di kompetisi doang dan di acara-acara stand up gitu. Ya udah, akhirnya dari Suca gue kenal sama Tretan Muslim. Singkat cerita dari situ ya udah kita mulai bikin konten bareng. Konten pertama yang gue bikin nama Muslim tuh Fixerem, dimana gue sama Muslim bikin konten gaib tapi komedi gitu. Ya udah, the rest of his story. Kayak akhirnya kita makin akrab, kita makin cocok satu sama lain jenis komedinya. Jalan Fixerem lah, terus ada majelis lucu lah. Terus udah semuanya langsung jalan. Lupa gue nginget-nginget gitu. Halo teman-teman, halo. Bang nggak jualan cupang, kenapa saya harus jualan cupang? Bang Coki kenapa nggak masuk ke dunia gaming aja? Gue kepikiran sih gue pengen masuk ke dunia gaming. Kayaknya menarik sih. Stand up di gereja berani nggak? Gue pernah kali stand up di gereja. Waktu itu waktu lagi Natal. Sekalinya gue ke gereja itu waktu itu stand up. Dan itu pun karena diundang untuk hari Natalan. Gue stand up di gereja. 2 kali gue stand up di gereja. Pecah waktu itu. Di tangan kanan gue kesini cuman pengen naikin tombol love yang ada di kanan doang. Terima kasih Paman. Khotbahnya ulang, gue ketinggalan, males gue ngulang. Kapan nambah tato? Kayaknya sih bulan ini gue bakal nato lagi. Buat orang yang nanya kenapa sih lo tatonya dicicil, Cok? Karena nato tuh sakit pertama. Terus yang kedua gini, pada saat kita ditato itu kan sebenarnya tangan kita luka, atau tempat yang ditato itu kan luka. Setelah itu tuh kita nanti butuh pemulihan. Jadi tangan itu jadi ada yang bengkak, atau kita bisa jadi demam, atau tergantung reaksi tubuh orang beda-beda. Tapi gue nggak pernah demam. Biasanya gue habis ditato, tergantung di tempat tatonya itu tangan tuh jadi kayak sakit-sakit gitu. Kan emang tunggu nanti dia sembuh, nanti habis itu ngelopek, baru nanti ada bekas tatonya gitu kalau tato. Nah, tato elit. Nah, masalahnya kalau misalnya di situasi sekarang, kalau gue nato itu, gue tuh kan jadwalnya kan, gue kan kadang syuting podcast, syuting YouTube, atau syuting apapun itulah ya. Jadi kalau gue nato
gue tuh harus ada spare waktu yang lumayan panjang supaya gue bisa healing gitu loh. Dan di jadwal gue yang lumayan padat susah gue nyari waktu yang ada sekitar 1 atau 2 hari. Gue tuh lumayan padat di majelis lucu aja tuh. Jadwal gue padat dan gue juga lumayan sering syuting di mana-mana, ya kejar harta materi lah. Kalau tato sakit, kenapa Anda tetap nato? Ketagihan. Nato tuh bikin kita ketagihan. Lu kalau sekali ditato, lu pasti mau nambah lagi. Anjir lah, ada hantunya. Kenapa? Di rumah gua. Nah, gua nggak takut sama setan-setan. Walaupun ada ya biarin aja. Kenapa emang? Jadi waktu gua lagi nyari rumah ya, salah satu yang gue bilang ke agensinya tuh gue minta rumah yang katanya angker gitu. Soalnya kan biasanya kalau rumah yang katanya angker kan harganya lebih murah. Terus kalau misalnya harganya lebih murah kan kita yang untung gitu. Ya paling dimimpi-mimpiin ya, tapi kita lihat aja setannya kuat nggak tinggal sama gue. Gak mau panjangin rambut, pengen sih gue coba panjangin rambut, coba gue cek deh. Gue masih bisa panjang nggak? Harusnya sih masih bisa ya. Bang, lu kalau kesurupan yang ngeluarin ustadz atau pendeta, bang? Gue sampai sekarang gak pernah kesurupan. Sumpah, gue pernah coba pengen kesurupan, gak bisa. Serius. Dan katanya gak semua orang bisa kesurupan. Gue pernah coba nih. Gue ngebuka diri gue ngosongin pikiran gue, supaya itu, apalah namanya itu, arwah-arwah atau apalah, makhluk-makhluk itu masuk ke badan gue. Gak ada yang masuk, gak bisa gue kesurupan, serius. Penasaran sih gue pengen kesurupan. Mungkin ibarat rumah, kalau makhluk halus itu kalau mau bikin orang kesurupan dia masuk ke rumah atau ke tubuh kita, mungkin dia masuk ke tubuh Coki Pardede, agak takut juga dia begitu masuk, wah ini mah sama aja kayak di neraka, keluar lagi bangsa. Percaya setan gak? Gimana ya jawabnya ya? 70% gak percaya, 30% percaya. Dan gue sih bilangnya bukan setan ya, gue bilangnya makhluk dimensi lain gitu. Menurut gue semua video-video yang lo tonton di YouTube tuh, yang ada pocong ditimpuk, terus ada kuntilanak di apalah dikasih petasan apa segala macam, percaya sama gue itu hoax 100% lah pasti. Maksud gue anjir, kenapa sejelas itu ya? Tapi kalau ada yang percaya ya silakan. Ya kalau kalian percaya itu ya silakan dipercayain. Saya tidak melarang. Tapi ya masa percaya sih sama gitu-gitu. Iya enggak, tapi beneran ada, kayak misalnya ada pocong, terus pocongnya dilempar panci apa ya, elah wadaw lah pokoknya. Gak ikut nge-gym. Iya nih, gue juga pengen nge-gym nih. Gue pengen nge-gym supaya gue lagi agak gendutan nih. Paman kapan mualaf, kita butuh sosok baru. Aduh males gue, gak mau mualaf. Terus di rumah sama siapa paman? Gak ada siapa-siapa, gue doang. Paman Coki main game gak? Gue main game. Gym bareng aja. Tapi kalau nggak takut bikin vlog sama setan lah, gimana bikin vlog sama setan tuh gimana? Ucapin saya ultah dong, mana nama lu? Buat akun Instagram zaldi.azwa. Selamat ulang tahun. Dah tuh gue ucapin selamat ulang tahun tuh. Itu yang naik turun tangga siapa? Nggak ada. Masih main Dota nggak? Gue udah jarang main Dota, tapi gue kayaknya pengen main Dota lagi deh. Punya PS5, rencananya gue pengen beli, lagi gue sisihkan sebagian dari duit gue untuk beli PS5.
Paman Coki piara ikan cupang nggak? Kagak. Introvert kalau meninggal nguburin diri sendiri nggak? Waduh, saya kurang tahu sih. Dah, gue mau mandi. Gue baru balik syuting, gue mau mandi. Nanti kalau gue mood kita live.